saya manjangin. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Prime Time Talk. Ini adalah segmen terakhir kami dan sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami saat ini. Ada Pak Ari dari Cibubur. Selamat malam Pak Ari. Halo. Halo, selamat malam. Iya, Pak Ari mohon dikecilkan dulu volume televisinya. Ya, selamat malam, Mbak. Iya, Pak Ari bisa tolong dikecilkan sedikit volume televisinya. Sudah kecil? Oke, silahkan Pak, ingin memberikan pertanyaan atau pernyataan? Ya, saya terima kasih Bu, selamat malam Bu. Ya, saya hanya ingin ingut rembuk Bu. Begini, ini kita terima kasih sekali dengan adanya dibolehkan untuk bicara ini. Tapi saya ingin menyampaikan, ini kan sudah ada uang yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan desa di mana-mana ya Bu. Ya. Kami mohon, itu kalau ya kontraktor itu sebutkan di situ pakai umpamang mengerjakan jalan ini. Betul. Biaya jalan ini segini, kontraktor sini, harganya segini, panjangnya segini, luasnya segini, terus anggarannya begini. Hubungin PT atau direktur ini seandainya kami bisa menjalankan. Karena selama ini gak pernah terbuka di situ Bu. Oke, halo? Baik. Tidak pernah terbuka, jadi nggak ketahuan berapa biayanya, biaya anggarannya, berapa jalan itu dibuat berapa meter atau berapa, nggak pernah tahu PT-nya apa. Oke, baik. Ada lagi Pak Ari? Ya, seperti itulah, sehingga rakyat itu tahu uang itu bisa digunakan, kemana? Bisa dipertanggungjawabkan, Bu. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Iya, terima kasih Pak Ari dari Cibubur. Silakan mungkin Mbak ini mau menanggapi. Betul, sangat setuju sekali. Jadi dulu kita kan selalu waktu era Orde Baru ya, itu kan sering kita ada papan nama ketika ada sebuah pembangunan atau proyek pemerintah bahwa proyek ini dibiayai oleh APBN dan oleh pajak Anda gitu. Tetapi memang ini yang harus ditambah sesuai dengan usulan Pak Ari tadi, berapa anggarannya. Jadi anggarannya siapa, pelaksana yang menang tender itu siapa, dan nanti targetnya atau outcome-nya itu misalnya jalan ya berapa kilometer, tidak hanya kilometernya tapi juga kelas apa, kelas 1 apa hanya jalan desa atau apa, sehingga ini yang akan meningkatkan transparansi publik dan juga efektivitas dari belanja pemerintah. Nah, Mbak Tasya, jadi ini kan ada sekitar 40 triliun dana desa. Nah, kalau itu pengerjaannya seperti itu transparan semua, maka kita akan secara serentak berbagai macam infrastruktur di seluruh Indonesia sampai desa-desa itu akan terjadi perbaikan yang serentak segera. Nah, ini yang akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di sampai ke tingkat bawah tadi dan menyebabkan efisiensi di dalam perekonomian kita. Oke. Mudah-mudahan masukan ini juga didengar oleh pemerintah. Betul. Saya kembali lagi ke Pak Abbas untuk ini adalah segmen terakhir. Kita akan bicara soal bagaimana dukungan terhadap Jokowi itu sebenarnya meskipun tetap menguat 21,4%, tetapi sebenarnya turun dibandingkan Oktober 2015 yaitu 25,5%. Begitu juga dengan dukungan terhadap Prabowo yang sebelumnya 13,5% turun menjadi 11,8%. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini adalah adakah kemudian migrasi dari pendukung Prabowo atau kita tahu bagaimana polarisasi pendukung dua pemimpin ini pada 2014 begitu sangat kuat. Adakah kemudian yang bergerak di antara pendukung dua pimpinan ini? Ya ada, menurun dua-duanya dan fase honeymoon Jokowi juga saya kira udah selesai. Masyarakat sudah punya informasi yang lebih komprehensif dibanding pada saat kampanye Pilpres kemarin. Sama juga dengan terhadap Prabowo misalnya. Nah, kalau migrasi pindah dari Jokowi ke Prabowo ini kita tidak melihat indikasi itu karena dua-duanya juga menurun. Yang terjadi adalah masyarakat sekarang sebagian mulai ada yang menyimpan informasinya atau kurang lebih berubah sikapnya. Wait and see. Mungkin saya saat ini tidak lagi mendukung, lihat dulu performance-nya seperti apa. Karena ini juga kalau pemilu presiden masih lama, saya kira. Maka masyarakat saya kira wajar saja menurun saat ini karena yang ditunggu saat ini adalah apa itu janji-janji politik yang dulu diberikan sejauh mana bisa direalisasikan dan sejauh mana presiden juga bisa mengawal situasi politik dengan baik. Nah,
Menurut saya kepercayaan terhadap pemerintahannya saat ini menguat karena Jokowi atau Presiden dalam 6 bulan terakhir ini berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan di dia. Oke, ini bicara soal baik. kabinet. Ini juga, maksud saya, ini juga yang membuat masyarakat relatif lebih positif terhadap masa depan pemerintahan dan terhadap Presiden. Karena bagaimanapun yang kita temukan signifikan dari survei terakhir ini adalah bahwa Jokowi kelihatan Presiden sudah lebih otonom. Tingkat ketergantungan dia pada partai koalisi pengusungnya, Koalisi Indonesia Hebat, sekarang relatif berkurang. Karena lawan-lawan politiknya yang di pemilu presiden menjadi oposisi atau menjadi kemudian lawan, bergabung. pelan-pelan mulai bergeser. Iya. Pelan-pelan mulai bergeser. Sehingga menurut kita akan lebih baik kalau presiden sekarang mulai melepaskan ketergantungannya pada Koalisi Indonesia Hebat dan biar presiden yang langsung in charge memimpin koalisi pendukung pemerintah yang lebih besar. Oke. Tentu saja dengan catatan misalnya kelompok-kelompok yang dulu oposisi itu biasa dalam politik mereka Bilangnya ingin mendukung, menjaga, tetapi kemudian yang lain. kalau teman harus dijaga jaraknya supaya dekat, musuh harus lebih dekat lagi. Oke, baik. Kurang lebih begitu. Oke, Ya. baik. Baik, terakhir ke Mbak Eni. Mbak Eni, ini survei yang terakhir mengatakan bahwa ada harapan yang positif untuk 1 tahun ke depan. Responden mengungkap bahwa ada sekitar 45% yakin bahwa kondisi ekonomi akan lebih baik. Nah, Betul. ini harapan yang realistis atau tidak menurut Realistis, minimal memang kan ini bandingannya dengan 2015 ya. Jadi 2015 kan kita proyeksikan rata-rata pertumbuhan itu hanya sekitar 4,7%. Nah, dengan berbagai macam tadi, pertama komitmen infrastruktur, komitmen untuk optimalisasi dana desa, dan juga kita terbantu juga harga energi ini kan minimal tidak memberikan tekanan terhadap fluktuasi harga atau harga kebutuhan pokok. Tugas pemerintah tinggal satu, yaitu menjaga stabilitas pangan. Oke. Nah, artinya konsolidasi dan sinergisitas ini menimbulkan confident dari para pelaku usaha, sehingga ini yang nanti bisa menjadi modal karena dunia usaha itu kan yang penting ada kepastian. Nah, ketika sudah ada kepastian dari komitmen pemerintah memberikan berbagai macam kemudahan untuk investasi, insentif untuk investasi, dan juga komitmen tadi membangun infrastruktur, maka ini yang kita harapkan betul-betul menjadi titik balik pertumbuhan kita di untuk 2016 ke depan. ini ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eni dan juga Pak Abbas untuk waktunya bersama kami.